Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Huda Gebangan, serta adik-adikku sekalian, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan serta saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua, terlebih kenikmatan ketetapan iman, Islam, dan kesehatan serta kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan untuk bermuwajahah, bertatap muka, bertemu, bersilaturahim. Semoga kedatangan adik-adikku sekalian ini menjadikan suatu amal ibadah yang dicatat oleh Allah SWT menjadi amalan sholihan makbulan. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya, khususnya syafaatul uzma di alam akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Saya tidak terbiasa untuk isi pengajian itu bahasa Indonesia ya. Jadi nanti campur-campur. Ada yang dari Jakarta enggak? Enggak ada toh? Semua orang sini toh? Oh, ya, nanti kalau ada yang dari Jakarta dikarantina dulu. Jadi saya harapkan anak muda ini nanti bisa pengalaman ketika bahasa Indonesia juga oke, bahasa Jawa juga oke, itu. Ketika nilai yang sudah tertera di hasil pembelajaran kita rapot, nilai bahasa Jawa 9. Tetapi kok Pak monggo maem kula tak dahar nggih. Nah, ya mosok bijine 9 kok malah kula maem kula tak dahar jenengan mah maem. Apa meneh Pak pun mangan dereng kula dereng dahar niki. Iku kualik. Nah, maka ya latihan bahasa Jawa, latihan bahasa Indonesia kita sinkronkan, kita padukan, karena antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu jauh. Ya, jauh. Ya. Contoh, kalau ketika kita seperti ini namanya apa? Jiwit. Nek ngene iki? Nek ngene iki? Nyetol. Nek bokong? Iya. Beda-beda toh, iya. Beda-beda. Maka Jawa lebih oke. Nggih, lebih oke. Apalagi bahasa Inggrisnya beras, namanya contohnya di res. Kalau satu bisa res gitu ya. Kan banyak sekali Anda sudah berpengalaman. Nah, ini perlu kita gali. Kita sebagai orang Jawa tidak meninggalkan Jawa kita, tetapi juga tidak melupakan kita sebagai orang Indonesia, yaitu berbahasa Indonesia dengan baik. Yang selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Karisma Al-Huda ya, yang pada kesempatan malam hari ini sebagai kegiatan rutin ini mengadakan pengajian. Nah, biasanya kalau pengajian itu isinya orang-orang tua dan banyak lagi adalah para ibu-ibu. Jadi orang-orang yang ngaji itu seakan-akan orang-orang yang sudah mau mati. Tapi bisa enggak kita mati? Bisa. Maka
sebenarnya orang yang ngaji itu tidak harus tua-tua. Belum tentu orang tua mati. Contoh kita lihat saja pohon kelapa. Belum tentu yang tua itu jatuh duluan, belum tentu. Kadang yang kecil itu namanya apa? Beluk jatuh dulu, ada enggak? Ada. Cengkir ada enggak? Iya ada. Yang tua enggak jatuh-jatuh itu. Ya. Nah, maka sekali lagi ini saya sangat bangga, ini teman-teman dari pemuda, ini sebuah istilahnya kegiatan yang dapat kita lakukan, yang dimana kadang-kadang anak muda ini sudah sangat jarang melakukan kajian-kajian khususnya tentang ilmu agama. Bahkan di sekolah saja ketika orang ini diterima di perguruan tinggi yang notabene agama, ini kadang kurang ya, tidak pede. Mau UGM itu usaha golek maratuwa. Lah iya. Tapi kalau diterima di UIN itu ya juga ya seneng, tapi tidak sesenang ketika diterima di UGM. Nah, jadi perlu kita belajar secara luas. Ya, kita sekolah di UGM boleh enggak? Boleh. Ya. Sekolah di UGM boleh. Ini sudah. Enggak dengar enggak apa-apa. Jadi sekolah di UGM boleh, IKIP boleh, UAD boleh, monggo. Tapi sekali lagi dasar dari ilmu-ilmu yang nanti kita peroleh ini harus didasarkan oleh ilmu-ilmu agama. Sehingga jangan sampai ketika nanti Anda sekolah di Jogja, di Jakarta, di Bandung dan sebagainya, Anda diombang-ambingkan oleh kondisi dan situasi. Banyak teman-teman kita yang notabene pinter sekali, jenius ya. Semua yang ditangkap apapun cuma berdasarkan akal. Sehingga mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang memang bisa diakal. Ya, padahal yang namanya hidup tidak semua masuk akal. Nabi Musa contoh ya. Nabi loh itu ya. Nabi itu dulu pernah dalam Quran surat Al-Baqarah juz 3 awal itu disebutkan Nabi Musa saja mau percaya kepada Allah itu juga minta bukti. Sehingga Allah berfirman bertanya awalam tu'min ana ta sira kowe ora percaya? Qalu bala, kula ki percaya Gusti Allah. Nggih. Beliau tanya seperti itu supaya apa? Dalam hatinya kalau tahu proses tentang kehidupan, ini hatinya menjadi tentram, bukan tidak percaya. Itu Nabi loh ya, apalagi kita. Maka kita sebagai seorang generasi muda, ilmu kita harus mumpuni. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini kadang malah membuat orang lain menjadi bingung. Contoh masalah ibadah, ada yang membaca kabiro, ada yang membaca bangit, itu nanti sudah menjadi masalah ya, menjadi masalah. Kalau dalam hadis, dalam kaifatus shalah itu ada dalilnya semua ya, ada dalilnya semua. Kalau kita sudah belajar tentang dalil, maka nanti kita baru menyampaikan ya, supaya orang tahu, bukan untuk membedakan ya. Bukan untuk membedakan. Maka kita sebagai seorang muslim khususnya generasi muda, monggo ini teruskan. Tentu saja kalau lebih baik ini usul sama Pak Ustadz Kardi, kitabnya bisa satu, jadi kita dapat memang betul-betul urut
Iya, satu kitabnya. Biasanya kalau kita ingin tahu tentang akhlak ya Ayyuhal Walad atau Akhlaqul lil Banin, nanti yang putri Akhlaqul lil Banat, kan gitu, enak. Kalau ngaji seperti ini nanti tinggal keluar ya sudah bagus ya, sudah bagus. Tapi sekali lagi kita sebagai bukan pondok pesantren ya, sebagai seorang muslim jangan sampai menghabiskan waktu cuma untuk suatu hal yang nanti akan rugi kita. Adik-adik sekalian yang berbahagia, memang kalau kita kumpul-kumpul seperti ini, terus kula panjenengan sedaya kumpul-kumpul seperti ini ya, kelihatannya cuma barang sederhana ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala ini memberikan penghormatan ya, memberikan penghormatan kepada kita. Bahkan di sini disebutkan hadis sahihnya Imam Muslim bahwa la yaqmudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Jadi ketika di sini la yaqmudu qaumun, tidak ada suatu kaum yang duduk ya. La yaqmudu qaumun di sini. Jadi kaum, semua kaum itu berarti terdiri dari beberapa orang. Yadhkurunallaha, yang mengingat Allah ya. Udzkur, mengingat Allah ya. Azza wa jalla illa khafathumul malaikah, kecuali di sini Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk hadir di pertemuan ini ya. Hadir ya. Jadi selain Anda yang di sini, ini hadir malaikat mengikuti pengajian sekaligus mencatat apa yang kita lakukan ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan, dan semua seperti yang hadir di sini tidak semua pahalanya sama ya, pahalanya belum tentu sama ya toh. Maka sekali lagi ini perlu saya tekankan, karena yang namanya ibadah, Anda sudah balik loh ya. Kalau sudah balik berarti mau tidak mau, la buddha, ora kena ora, harus, wajib. Kalau tidak berarti kita kena yang namanya dosa. Saya tak tanya, sebenarnya ibadah ini untuk kita atau untuk Allah toh? Kenapa Allah kok menyuruh kita beribadah? Biar dekat. Kira-kira dulu aja. Allah kok menyuruh kita beribadah? Kira-kira lagi kalau Gusti Allah itu tidak disembah, Allah tidak disembah, kira-kira gimana? Rugi enggak Allah? Enggak rugi, mboten. Iya. Jadi ibadah yang kita lakukan, Allah memerintahkan ibadah kepada kita karena apa? Allah cinta kepada kita, supaya apa? Kembali ke tempat sesuai dengan awalnya, semulanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya, kita akan kembali ke tempat semula, dan kita akan dikembalikan ke tempat yang suci. Kalau kita tidak akan bisa masuk ke tempat suci itu kecuali pulang dalam keadaan suci. Entah suci itu disucikan atau mensucikan sendiri. Kalau disucikan berarti kita diampuni, diberi rahmat. Kalau mensucikan sendiri berarti kita butuh ilmu, butuh pendekatan yang oke kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau pangkat kita sebenarnya mau dimasukkan atau mau masuk? Kita mau masuk surga atau dimasukkan surga? Ayo, Anda pengen masuk surga atau dimasukkan? Dimasukkan.